Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Nadia Siregar dengan NIM 0101233171 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas KPIE, mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sahdin Hasibuan MAG. Di sini saya akan membahas materi beberapa pendekatan dalam studi Islam. Yang pertama, pengertian pendekatan studi Islam. Pendekatan dapat dimaknai sebagai suatu perspektif atau paradigma dengan mempergunakan disiplin ilmu tertentu, sesuai dengan fenomena yang menjadi fokus kajian atau studinya. Dikatakan oleh Sartono Kartodibjo, penggambaran mengenai sesuatu sangat tergantung pada pendekatan. Ialah dari segi mana kita memandangnya, dimensi apa yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang diungkapkan, dan lain sebagainya. Hasil penggambarannya akan sangat ditentukan oleh jenis pendekatan yang dipakai. Yang kedua, macam-macam pendekatan studi Islam. Pertama, pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah peraturan yang mengatur tentang baik buruknya perbuatan berdasarkan norma yang berlaku. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa. Yang kedua, ada pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis dalam konteksnya sebagai metodologi antropologi merupakan ilmu tentang masyarakat yang bertitik tolak dari unsur-unsur tradisional mengenai aneka warna bahasa dan sejarah perkembangannya serta persebarannya dan mengenai dasar-dasar kebudayaan manusia dalam masyarakat. Memahami Islam secara antropologis memiliki makna memahami Islam dengan mengungkap tentang usul-usul manusia yang berbeda dengan pandangan teori evolusi, yaitu The Origin of Species and Charles Darwin. Yang ketiga, pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi, pada prinsipnya, sosiologi merupakan sebuah kajian ilmu yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lainnya, atau antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Pendekatan sosial adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara meningkatkan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, agar pola pikir berkembang yang akan mengalami evolusi yang menyebabkan perubahan sosial masyarakat baru dan akan terciptanya tingkat integrasi lebih besar Nusantara. Yang keempat, pendekatan fisiologis. Pendekatan metode fisiologis, metode-metode filsafat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal dengan meneliti akar permasalahannya. Metode ini mendasar dengan cara replika dan integral karena memperbincangkan sesuatu dari segi esensi atau hakikat sesuatu, tetapi metode ini sangat lemah. Yang kelima, ada pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan agama dengan cara membandingkan berbagai macam gejala dari bidang yang sama antara berbagai macam agama. Yang keenam, pendekatan teologis. Pendekatan teologis adalah suatu pendekatan yang normatif dan subjektif terhadap agama. Pada umumnya, pendekatan ini dilakukan dari dan oleh penganut agama dalam usahanya menyelidiki agama lain secara harfiah. Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar di Indonesia dibandingkan dengan yang lainnya. Yang terakhir, ada pendekatan historis. Pendekatan historis amat dibutuhkan dalam memahami agama karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkret, bahkan terkait dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Dalam hubungan ini, Kunto Wijoyo telah melakukan studi mendalam terhadap agama yang dimaksud dengan agama Islam. Menurut pendekatan sejarah atau historis, ketika yang mempelajari Al-Quran, ia sampai pada satu kesimpulan bahwa pada dasarnya kandungan Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama berisi konsep-konsep, dan yang bagian kedua berisi kisah-kisah sejarah dan perumpamaan. Selanjutnya, pendekatan psikologis diartikan penerapan metode-metode dan kata psikologis ke dalam studi tentang keyakinan dan pemahaman keagamaan untuk menjelaskan gejala atau sikap keagamaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dari pemaparan materi saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.